Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada seluruh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat Lectio Divina, dimanapun saudara berada dalam menyaksikan tayangan ini. Pada hari Minggu yang berbahagia ini, kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan dari Yudas, pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami mendengar kebenaran firman-Mu dan hidup kami diubah. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan menerangi mata hati kami dan membuat firman yang tertulis ini menuntun kami kepada firman yang hidup, yakni Yesus Kristus Tuhan. Berikan kepada kami juga anugerah iman untuk berdiri dan melakukan kebenaran firman-Mu ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini pemberitaan firman akan berjudul Peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Yudas yang menulis surat ini sekitar tahun 68 sampai 70 Masehi, di mana pada saat itu gereja orang-orang Kristen mula-mula sedang berada di dalam tekanan berat. Yang pertama tentu aniaya secara fisik, secara politik dari pemerintah Roma yang membuat orang-orang Kristen itu teraniaya dimanapun mereka berada, tersingkir, terasing, dipisahkan, karena mereka membuat Yesus Kristus lebih tinggi daripada kaisar. Bagi Roma, agama itu tidak penting. Tetapi jangan sekali-kali Anda melawan kaisar atau mengatakan ada yang lebih tinggi dari kaisar. Karena kaisar itu imam besar bagi Roma. Kaisar itu adalah pemberi kehidupan. Kaisar itu adalah Tuhan. Tetapi berita daripada gereja mengatakan bahwa tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang diberikan oleh Allah kecuali nama Yesus Kristus untuk keselamatan. Lalu kemudian yang kedua adalah serangan dari kelompok-kelompok yang memiliki pandangan gnostik. Pandangan gnostik ini adalah pandangan di mana mereka mempercayai adanya pengetahuan rahasia yang hanya dinyatakan secara spiritual kepada orang-orang tertentu. Mereka mulai melihat penglihatan-penglihatan, mereka mulai mengarang cerita-cerita, mereka mulai mengatakan bahwa yang spiritual itu lebih tinggi daripada yang fisik, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menanggalkan yang fisik ini, tidak peduli dengan kehidupan ini, lalu kemudian hanya fokus kepada hal-hal yang semata-mata rohani. Dan akhirnya gereja banyak mengalami kesesatan karena kekristenan yang akrab juga dengan perkara rohani, yang memfokuskan kepada manusia rohani, mereka menjadi sasaran empuk dari para penyesat-penyesat ini. Lalu kemudian Yudas menulis kepada jemaat, dan ini paralel dengan kalau saudara membaca di dalam 2 Petrus, surat 2 Petrus yang juga mengingatkan hal yang sama. Nah, setelah dia menceritakan bagaimana para penyesat ini, mereka yang masuk ke gereja, mereka yang datang dengan roh seperti Kain, yang cemburu, yang tidak mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, ingin membunuh, ingin memecah belah, roh yang datang dengan roh seperti Bileam, di mana mereka hanya mencari keuntungan keuangan, memakai hal-hal rohani, memakai nama agama untuk mencari keuntungan finansial. Dan juga seperti Korah yang memberontak, yang tidak tunduk kepada otoritas, yang menghujat Tuhan, menghujat seluruh kemuliaan sorga termasuk para malaikat. Lalu pada akhir bagian ini Yudas mengatakan untuk mereka berhati-hati, untuk mereka memberikan perhatian yang penuh
Dan dia katakan, ingat bahwa ini semua sudah pernah dikatakan oleh Yesus. Sudah dinyatakan sebelumnya oleh Tuhan kita. Lalu yang kedua ini yang menjadi fokus kita pada minggu ini adalah peliharalah dirimu di dalam kasih. Nah, ada yang menarik di dalam bagaimana menulis di dalam bahasa Yunani, di mana ada kata-kata perintah, imperatif. Tetapi ada juga partisip, yaitu alat atau cara untuk mendapatkan atau melakukan perintah itu. Nah, di dalam ayat ini, kalau sekilas kita membaca, sepertinya perintah itu adalah bangunlah dirimu di dalam dasar imanmu yang paling suci, berdoalah, peliharalah dirimu, dan kemudian nantikanlah Tuhan. Sepertinya semua kata-kata perintah, tapi sebenarnya imperatifnya ada di ayat 21. Itu intinya, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Lalu kemudian ada tiga cara untuk kita bisa memelihara diri kita. Yang pertama, bangunlah dirimu di dalam dasar imanmu yang paling suci. Yang kedua, berdoalah di dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, nantikanlah Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal itu. Pertanyaannya sekarang, Pak Markus, apa yang dimaksud dengan memelihara diri di dalam kasih Allah? Bukankah kita sudah menerima Yesus Kristus? Kenapa kita mesti memelihara diri kita lagi di dalam kasih Allah? Ini begitu penting, saudara-saudara sekalian. Memelihara diri kita dalam kasih, sebuah keadaan di mana kita memposisikan diri kita tidak bertentangan, tidak menjadi sasaran dari kemarahan, murka, penghakiman Allah. Loh Pak, bukankah saya sudah di dalam Tuhan? Bukankah tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus? Betul, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kepada mereka yang sudah menjadi anak-anak Allah, tidak ada yang bisa merampas status saudara sebagai anak yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada sama sekali. Mau itu kesulitan, kemiskinan, pedang, bahkan kuasa-kuasa malaikat sekalipun, kegelapan sekalipun, tidak ada yang bisa. Tetapi bagaimana ini menjelaskan supaya kita tidak berada pada posisi di mana Allah menjadi seperti lawan kita? Saya berikan satu ilustrasi begini. Seorang anak di dalam keluarga pasti diterima. Anak itu akan dirawat, anak itu akan dipelihara, anak itu akan ditumbuh kembangkan, dididik oleh orang tuanya, dikasihi, mendapatkan perhatian. Tentu anak itu dari kecil dididik untuk juga bisa menjadi taat, patuh kepada orang tuanya, melayani, memiliki karakter yang baik. Di dalam proses itu tentu ada peraturan, tentu ada nilai-nilai, tentu ada segala disiplin yang perlu dikembangkan. Mengucapkan terima kasih, memperhatikan orang, melayani, tidak mementingkan diri sendiri, banyak hal. Di dalam kita berproses bertumbuh, tentu ada hal di mana anak-anak itu memberontak. Tentu ya, semua kita tahu. Anak-anak itu memberontak, tidak mau. Misalnya tidak mau makan sayur, hanya maunya makan permen. Orang tuanya bilang jangan ada permen atau manisan sebelum makan. Lalu kemudian mereka makan manisan sehingga mereka tidak mau makan lagi pada waktu jam makan. Sehingga akhirnya rewel dan seterusnya. Nah, ketika anak menjadi tidak taat, disitulah terjadi proses pendisiplinan. Orang tuanya akan mendisiplinkan dengan segera supaya kebebalan ini keluar dari tubuh anak itu. Tentu tidak nyaman kepada anak itu. Nah, kalau dia disiplinkan, dia bertobat, dia diselamatkan. Dia belajar, dia bertumbuh. Tetapi bila terus-menerus anak ini tidak taat, apakah anak ini akan kehilangan kasih? Tidak. Orang tuanya akan tetap memberi dia makan. Selama dia tinggal di rumah, memberi dia makan, melindungi dia. Kalau sakit dirawat, sekolah disekolahkan. Tetapi apa yang terjadi bila dia terus-menerus memberontak kepada orang tuanya?
maka anak itu sedang memposisikan dirinya berada pada tempat di mana dia akan kehilangan kedekatan. Relasinya dengan orang tua itu lama-lama menjadi renggang. Dan kemudian ketika dia lari dari rumahnya, dia kehilangan proteksi. Dia kehilangan pengayoman dari orang tuanya. Di sini saudara-saudara, kalau kita berjalan keluar dari kehendak Allah, kalau kita hidup menjadi tidak taat kepada kehendak Allah, kalau kita senantiasa memberontak kepada firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang keluar dari posisi mengenal dan juga dipelihara di dalam kasih Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, saya bacakan kepada saudara, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kita memelihara diri kita tinggal di dalam kasih Allah itu dengan cara mentaati, melakukan firman Tuhan. Sebagaimana Yesus tinggal di dalam kasih Bapa itu dengan cara dia melakukan perintah-perintah yang diberikan Bapa untuk dia lakukan selama dia di bumi ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita memposisikan diri kita di dalam ketidaktaatan, maka kita akan disesah oleh Allah. Kita akan didisiplinkan. Kita akan mendapatkan sasaran kedukaan Allah. Tetapi bila kita hidup di dalam ketaatan, kita sedang memposisikan diri kita tinggal di dalam kasih Allah, dan perlindungan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi apa maksudnya peliharalah diri di dalam kasih? Sederhana sekali, mentaati dan tinggallah di dalam kepatuhan. Selama saya tinggal di dalam kepatuhan dengan Allah, maka saya menempatkan diri saya berada di dalam perlindungan Tuhan. Seperti kita berada dalam payung itu. Kita berada dalam perlindungan Tuhan sehingga serangan-serangan dari luar itu tidak akan mengena kepada kita. Kita mendapatkan penuh berkat Tuhan. Tetapi waktu kita keluar dari kasih Allah itu, kita tidak mentaati Allah, kita memberontak, maka kita sedang menuju kepada tempat yang akan didisiplinkan oleh Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan Allah itu harus mendisiplinkan anak-anaknya. Kalau tidak disiplinkan oleh Allah, maka anak-anak itu disebut sebagai anak-anak haram. Artinya anak yang bukan milik Allah. Jadi bila saudara ingin bertumbuh, bertahan di dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini, yang begitu banyak penyesatan, maka jalan keluarnya adalah mari kita tinggal di dalam kasih Allah. Nah, bagaimana caranya kita tinggal di dalam kasih Allah? Yang pertama dikatakan, bangunlah dirimu di dalam imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu di dalam imanmu yang paling suci. Jadi ini sebuah dorongan untuk kita membangun diri kita. Berarti ada metafora di sini, yaitu sebuah bangunan. Dan sebuah bangunan itu tentu tidak jadi begitu saja. Tidak dengan cara ada batu, ada semen, ada kayu, ada besi, baja, lalu kita tumpuk-tumpuk begitu saja, lalu kemudian kita mengatakan, "Walah, jadi rumah." Apakah begitu? Tidak. Tentu harus ada perencanaan, tentu harus ada tempat di mana kita mulai menggali, mulai menanam fondasi, mulai memproses dari tahapan yang paling dasar. Nah, di sini saudara-saudara, hal yang sama dengan proses membangun. Alkitab mengatakan bahwa ketika dia katakan bangunlah dirimu, berarti ini mengarah kepada sebuah spiritual development, sebuah progres rohani, sebuah pertumbuhan rohani. Dan gereja Tuhan, umat Tuhan hanya akan bisa bertumbuh bila mereka dibangun di atas dasar firman Tuhan, di atas doktrin, ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang membangun mereka dan bukan menghancurkan mereka. Firman Tuhan memberikan tahapan tentang
siapa dan bagaimana kita membangun. Ada tahapan yang Tuhan berikan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi di sini ada tahapan-tahapan dari mulai anak-anak, lalu ada orang muda, dan ada bapak-bapak. Anak-anak secara rohani berarti mereka yang mengenal Allah. Mereka yang lahir baru, mereka yang di dalam proses pengenalan Tuhan. Mereka belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan, membaca firman, menyembah Tuhan, berjemaat, melakukan firman pelan-pelan, lalu kemudian mengerti akan mereka sudah diterima sebagai anak, mereka menerima baptisan air, mereka juga tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hidup mereka, ada keberadaan Allah dalam hidup mereka. Mereka diajar bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat firman. Mereka diajar bagaimana hidup di dalam komunitas rohani gereja Tuhan, bagaimana mereka juga mengerti akan tujuan Allah yang paling utama sewaktu kita di bumi, yaitu amanat agung, memuridkan bangsa-bangsa. Tetapi kemudian setelah dia melakukan ini, dia bertumbuh menjadi seorang anak-anak muda. Dan anak-anak muda di sini cirinya dikatakan kamu kuat karena firman Tuhan itu tinggal di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Berarti orang-orang muda ini adalah tahapan pertumbuhan rohani di mana mereka mulai exercise their authority, mulai menerapkan, mengerti bagaimana mewenang firman Allah dalam hidup mereka. Mereka mengerti bagaimana melawan musuh-musuh, yaitu kedagingan, si jahat, dunia ini, bagaimana semua unsur-unsur dan cara berpikir dunia ini kita lawan dengan firman Allah. Mereka mengerti bahwa firman Tuhan ini tinggal di dalam mereka. Mereka merenungkan, mereka memperkatakan, mereka memberitakan, mereka melakukan firman Allah. Itu orang-orang muda yang kuat dikatakan. Lalu yang ketiga adalah bapak-bapak. Nah, para bapak-bapak ini dikatakan engkau yang telah mengenal Allah sejak semula. Jadi artinya kalau anak-anak ini tadi dia sadar bahwa dosanya sudah diampuni, dia sekarang adalah milik kepunyaan Allah, dia mendapatkan perkenan Allah, lalu kemudian dia melakukan firman dan dia mulai menikmati, mulai mengalami pengalaman-pengalaman rohani bagaimana firman Tuhan itu menjadi benar. Lalu yang ketiga, bapak-bapak, di mana dia melewati semuanya. Dia sudah melewati semuanya. Dan dia berjalan untuk mengenal di dalam pribadi yang lebih dalam untuk persiapan kepada kekekalan itu. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa para bapak-bapak ini adalah orang yang mengenal Bapa dengan benar, dengan dekat, dengan intim, tahu dan bagaimana dia melakukan firman Tuhan. Nah, di sini bahwa tanpa firman tidak ada pengudusan, tidak ada pendewasaan. Jadi jelas sekali bahwa orang-orang yang melakukan pertumbuhan rohani, mereka harus dibangun di atas firman Tuhan. Proses pengudusan hanya terjadi melalui firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa firman itulah yang menguduskan kita. Kalau kita sudah membangun diri kita di dalam iman kita, di dalam doktrin, di dalam firman, jadi dikatakan bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, bukan iman Markus. Sering kali kita mengatakan, oh iman saya ini loh begini, oh iman hamba Tuhan tuh begini. No, saudara tahu bahwa tidak ada yang baik dalam hidup kita ini kalau bukan anugerah Tuhan. Dan tidak ada satupun dasar kita bermegah kalau kita tidak bermegah di atas pekerjaan Kristus, di atas dasar firman. Apa sebenarnya iman yang kita berikan? Sebenarnya iman itu adalah imannya Kristus. Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 2, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidup yang kuhidupi ini adalah hidup di dalam imannya Yesus Kristus. Sebenarnya itu terjemahan aslinya. Di dalam imannya Kristus. Jadi saudara, yang membuat kita berkenan di hadapan Allah bukan saya, bukan kesalehan saya, tidak.
Yang membuat kita berkenan di hadapan Allah Bapa adalah karya Kristus. Karena kita tinggal dan berlindung di balik Kristus, di balik salibnya itu. Dan Allah melihat apa yang Kristus kerjakan dan dia senang dengan hal itu. Dia berkenan kepada Kristus. Dan kita yang ada di belakangnya, kita juga menjadi bagian. Jadi saudara-saudara, iman yang paling suci itu sebenarnya adalah iman Kristus dan apa yang Kristus kerjakan. Dan Kristus mengatakan, aku menyatakan diriku di dalam firman. Hidupilah ini, bangunlah dirimu di atas dasar firman. Iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran dengan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman yang enaknya ditafsirkan manusia. Bukan. Firman Kristus. Apa yang Kristus maksudkan di dalam firman. Itu sebabnya kita para hamba-hamba Tuhan, saya mau mengajak kita semua, mari kita berjuang keras, berusaha keras untuk mempelajari firman. Dan kita bertumbuh di sana. Dan kita menafsir firman dengan benar, dengan setia. Walaupun mungkin itu tidak populer, tetapi itu harus kita lakukan demi membangun diri kita dan membangun orang yang mendengarnya. Nah, yang kedua, bahwa dikatakan setelah kita membangun diri kita dalam iman yang paling suci, berdoalah di dalam Roh Kudus. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Kalau kita berbicara bahwa membangun ini adalah kita belajar, maka pembelajaran kita, pengetahuan rohani kita itu tidak boleh menggantikan ketergantungan kita kepada Allah. Nah, waktu kita berdoa itu mengajarkan kita bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Doa itu kan dikatakan seperti nafas. Jadi kalau kita berhenti bernafas, ya kita berhenti bergantung pada Allah, maka kita akan mati sebenarnya. Kita boleh punya pengetahuan rohani, tetapi kita tidak punya kehidupan rohani. Karena doa itu akan membangun kehidupan yang nyata, realita rohani, realita hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan terlihat dari bagaimana kita berdoa. Itu sebabnya bila kita nggak berdoa, kita berdosa. Karena kita membuat diri kita mati. Nah, firman Tuhan mengatakan bagaimana kita bisa bergantung kepada Allah. Bagaimana kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Berdoalah di dalam roh. Dan kita tahu di dalam Roma pasal yang ke-8, 26-27 dikatakan bahwa roh akan menolong kita untuk menyatakan, mengungkapkan hal-hal yang terdalam yang tidak bisa diungkapkan lagi oleh manusia. Dan saya percaya bahwa berdoa dalam roh ini akan mendorong kita bahwa di dalam ungkapan-ungkapan doa kita, ungkapan-ungkapan bahasa, bahkan termasuk bahasa lidah, karunia bahasa lidah yang Tuhan berikan kepada orang percaya, ungkapan-ungkapan itu akan mendorong hal-hal yang paling dalam yang Roh Kudus ingin sampaikan, dan kita berdoa di dalam hal itu. Dan kita percaya bahwa pada waktu Roh Kudus bersyafaat di dalam kita, ini luar biasa. Bahwa Roh Kudus bukan sekedar ada di samping kita, alongside with us, but He is inside us. Dia ada di dalam kita dan Dia akan bersyafaat, Dia akan mengerang bagi kita, Dia akan berdoa berseru kepada kita. Dan saya percaya bahwa pada waktu kita mengalami tekanan yang terdalam, penderitaan, kesulitan, kesengsaraan, maka yang terbaik yang kita bisa pilih adalah apa? Berdoa. Berdoa. Berdoalah senantiasa. Berarti ini tidak berkeputusan. Loh Tuhan, kan saya mesti kerja, saya mesti melakukan aktivitas. Bagaimana saya bisa berdoa tidak putus-putusnya? Dan saudara tahu bahwa Yesus menjadi perantara kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk terus mengungkapkan ini. Dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, Dia bersyafaat untuk kita. Dan Yesus Kristus sebagai pensyafaat kita di surga. Dia terus membangun kita. Nah, untuk kita bisa memiliki constant prayer itu, maka satu, kita mesti terhubung dengan Yesus. Makanya doa kita dikatakan berdoalah di dalam namaku. Mintalah di dalam nama Yesus. Satu, kita fokus kepada Yesus. Yang kedua, fokuslah kepada
perkataan Yesus di dalam doa-doa kita. Dengan kata lain, kalau kita mau berdoa di dalam roh, kita harus berdoa seturut dengan kehendak Allah. Di mana kita tahu kehendak Allah, Pak Markus? Ya di firman-Nya. Jadi kalau saya mendorong kita, bawalah firman Tuhan dan mendoakan firman Tuhan. Seperti contoh, Tuhan firman-Mu berkata, untuk aku memelihara diriku di dalam kasih. Dan aku perlu untuk melakukan itu dengan ketaatan. Tolong aku Tuhan, berikan aku kemampuan untuk aku menjadi taat. Untuk aku membangun diriku dalam iman Kristus. Iman yang sudah berkenan, iman yang sempurna itu Tuhan. Jadi perkataan kita adalah perkataan Allah. Kosakata doa kita adalah kosakata Allah sendiri. Dan Allah tidak akan pernah bisa melawan perkataannya sendiri. Dia, kalau ada satu yang mengikat Allah, yang mengikat Allah adalah perjanjiannya, perkataannya sendiri. Marilah kita datang dengan perkataan-perkataan Allah di dalam doa kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah kita membangun diri kita dalam iman, kita berdoa, selaraskan doa kita seturut dengan firman Tuhan. Pakai Alkitab waktu kita mulai berdoa. Ambil firman dan deklarasikan firman itu di dalam doa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, dikatakan sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk hidup kekal. Sambil menantikan. Jadi saudara, yang ketiga adalah kita memelihara diri kita di dalam kasih Allah dengan kita menantikan Tuhan yang akan datang. Menantikan hidup yang kekal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, menanti dengan penuh harap ini hanya terjadi di dalam iman Kristen. Karena penantian kita itu bukan penantian kosong. Kita bukan H2C ya, harap-harap cemas begitu. Kita tahu bahwa saya menanti ini karena Tuhan berjanji Dia akan datang dengan segera. Jadi penantian kita ini di dalam terang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hopeful future. Dia pasti datang. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Nah, di sini kata kerja yang dipakai yaitu menantikan dengan penuh pengharapan, dipakai kata prosdekomai. Prosdekomai itu di dalam bahasa Yunani artinya seseorang yang menanti tetapi mencondongkan dirinya ke depan. Mencondongkan. Artinya to wait with great expectation. Menantikan dengan sebuah ekspektasi besar. Berarti secara harafiah artinya seseorang yang menghidupi atau menjalani kehidupannya ini setiap hari dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah keinginan akan melihat Tuhan datang. Wah, harusnya kita semangat ya kalau mengatakan, wah waktunya Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, Dia menjemput kita, ada sangkakala. Itu kepada orang Kristen yang lahir baru itu satu suara yang menggembirakan. Tetapi kepada orang yang tidak dalam Tuhan, ini adalah suara yang mematikan. Alkitab mengatakan hari Tuhan datang kepada orang benar itu sebuah sukacita. Tetapi kepada orang yang fasik itu adalah kebinasaan. Pada hari ini, marilah kita hidup mencondongkan diri kita terus kepada kedatangan Tuhan. Tetapi tetap kita bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap menjalankan visi Allah. Saya selalu mengatakan ini yang disebut dengan doctrine of imminence. Doktrin pengajaran tentang dekatnya hari Tuhan yang semakin dekat. Artinya begini Bapak Ibu. Setiap hari
Kita harus punya satu keputusan. Yesus akan datang hari ini. Saya siap. Yesus akan datang hari ini. Saya siap. Jadi kita hidup mempersiapkan diri kita setiap hari seolah-olah hari ini Tuhan datang. Tetapi kita terus bekerja, merencanakan seolah-olah setelah saya meninggal, 100 tahun dari waktu saya meninggal, Tuhan masih belum datang. Ini balance-nya. Di satu sisi, kita harus tiap hari yakin Tuhan datang, saya siap. Tetapi juga kita berencana, kita memikirkan akan masa depan, kita melatih anak-anak kita mendisiplinkan mereka, kita menanam kepada mereka visi masa depan, visi 100 tahun dari sekarang, untuk mereka bisa mengejar. Ini artinya kita mengharapkan kedatangan Tuhan dengan satu penggenapan, mencondongkan diri kita kepada Tuhan. Dan biarlah pada hari ini, jemaat Kristus, ketika kita menyadari bagaimana saya tinggal di dalam kasih Allah, saya memposisikan diri saya di dalam perlindungan Tuhan, mentaati firman, dengan cara kita membangun diri kita di dalam dasar iman yang paling suci, kita membangun diri kita di atas fondasi firman, doktrin firman yang tidak pernah berubah, yang suci, Alkitab, firman Allah. Yang kedua, kita mengandalkan Tuhan, berdoa di dalam Roh Kudus, membangun ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Dan yang ketiga, kita mencondongkan diri kita terus-menerus setiap hari. Hiduplah dengan sebuah pengharapan, Kristus datang segera. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Di tengah-tengah ancaman kesesatan, penyesatan, di tengah-tengah ancaman hal-hal yang begitu menakutkan di dunia ini, kami dipanggil untuk berdiri teguh. Kami dipanggil untuk mempertahankan iman kami. Kami dipanggil untuk menjaga kemurnian rohani kami. Kami dipanggil untuk menjadi terang yang memancar dan membawa pengharapan. Terima kasih. Engkau memanggil kami untuk memelihara diri kami di dalam kasih Allah. Dan kami dipanggil untuk hidup mentaati Engkau dengan penuh sukacita. Dan Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami akan memutuskan untuk membangun diri kami di dasar firman. Kami berdoa mengandalkan Engkau, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, mendapatkan kehidupan rohani kami. Dan kami juga akan terus mengandalkan kedatangan Tuhan. Kami punya pengharapan masa depan. Dan hari ini kami mempersiapkan diri kami terus. Bahkan selama minggu ini kami terus mempersiapkan diri kami. Seolah-olah Engkau datang hari ini. Tapi Tuhan, tolong kami juga untuk terus membangun perencanaan. Terus kami mempersiapkan generasi masa depan untuk melihat Kristus dimuliakan lebih besar lagi di dalam generasi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan kesembuhan itu Engkau bawa. Engkau bawa kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka pada hari ini tubuh mereka punya kekuatan baru. Pemulihan sedang terjadi. Aku berdoa, mereka yang mengalami patah semangat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pengharapan. Setiap beban-beban palsu, Tuhan, biarlah mereka punya keberanian datang membawa itu kepada Kristus dan mengalami kelegaan. Tuhan, terima kasih. Bagi mereka yang putus asa, biarlah pada hari ini ada kebenaran, pengharapan yang membuat mereka melihat di dalam Kristus segala jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.